karena adanya perjuangan yang sama, melihat fenomena yang sama, ada sesuatu yang salah dari tafsir keagamaan kita mengenai dzurriyyat Nabi ini, sehingga dari orang yang mengklaim sebagai dzurriyyat Nabi itu kemudian menganggap penghormatan bangsa Indonesia sebagai ketundukan yang bisa dipermainkan untuk dikuasai, untuk ditipu, untuk dibohongi dan lain sebagainya. Gerentak hati itu kemudian ternyata resonansinya diterima oleh frekuensi yang sama. Hampir 80% masyarakat Indonesia sudah tidak percaya Bahlawi Habib itu keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak percaya lagi Bahlawi Habib itu sebagai keturunan Nabi besar Muhammad per hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka saudara-saudaraku Laskar Sabilillah di mana saja berada yang hari ini kumpul dari seluruh pengurus pusat perjuangan Wali Songo Indonesia, musyawarah kerja ini adalah salah satu daripada kerja organisasi yang nanti juga ada seperti Nahdlatul Ulama. Organisasi kita itu adalah muktamar. Ini kita akan keliling seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua agar pernah diduduki oleh kerja-kerja dari perjuangan wilayah perjuangan Wali Songo Indonesia tingkat pusat di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kalau bisa setiap provinsi event-event acara-acara semacam ini berpindah. Kemarin di pertama di Cilacap di Jawa Tengah, terus di Cirebon Jawa Barat, sekarang di Jawa Barat lagi. Nanti Abah Yusuf mungkin bisa mengadakan acara di Banten, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Madura, di Bali, di NTB, di Papua, di Maluku, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Untuk apa? Karena magnet dari perjuangan Wali Songo Indonesia ini hari ini telah merekatkan seluruh bangsa Indonesia yang selama ini mendapatkan kegamangan spiritual dari orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi, namun tidak terbukti secara ilmiah. Baik data DNA dari 180 orang yang sudah tes DNA itu tidak terbukti sama sekali berdasarkan laporan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sudah saya temui, juga berdasarkan laporan dari Family Tree DNA dan situs-situs lain penyedia jasa dari tes-tes DNA. Kalau secara tes DNA sudah tidak terbukti, ini qot'i. Kalau kajian saya itu kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu dhannun qawiyyun, adalah dugaan yang kuat karena dia secara kajian pustaka. Tetapi kalau secara saintifik ilmu biologi ini tidak bisa untuk mengelak lagi. Contohnya otopsi. Otopsi itu masih perdebatan kalangan ulama. Ada yang membolehkan otopsi, ada yang mengharamkan. Tetapi ketika negara membutuhkan untuk sebuah kesaksian hukum, maka negara akan menjalankan otopsi itu tanpa melihat perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama. Begitu juga dengan tes DNA ini. Tes DNA hari ini memang masih terjadi perdebatan antara para ulama untuk menelusuri nasab ke atas, apakah boleh dilakukan dengan cara tes DNA atau tidak. Tetapi ketika negara membutuhkan pembuktian itu, maka tidak akan bisa lagi mengelak. Karena apa? Media-media saintifik itu bersifat qat'i, bersifat final dan dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini kita sering mendengar dari orang-orang yang memframing tentang bahwa hasil uji tes DNA tidak bisa dijadikan sebagai isbatun nasab atau nafi nasab. Tetapi kita yang semuanya kebanyakan adalah dari Nahdlatul Ulama
mempunyai pandangan daripada apa yang telah diputuskan oleh Nahdlatul Ulama dalam Muktamar di Boyolali tahun 2004, di mana diputuskan dalam muktamar bahwa tes DNA bisa digunakan untuk menafikan nasab. Jadi apabila seorang anak DNA-nya tidak sama dengan ayahnya, maka dia dapat diputuskan oleh hakim bahwa anak ini bukan anak dari ayah yang diakukannya. Demikian pula untuk nasab yang jauh, bila menurut pakar-pakar DNA dari Badan Riset dan Inovasi Nasional seperti Dr. Ari Kain, Dr. Sugeng Sugiharto yang sudah memberikan pandangan ilmiahnya seperti kita lihat di tulisan dan di YouTube mereka, bahwa apabila hari ini ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka haplogrupnya harus sama dengan haplogrupnya Bani Hashim dan Nabi Ibrahim, yaitu J1. Sementara tes DNA dari Ba'lawi para Habib-Habib ini, dari 180 orang itu semuanya tidak ada yang J1. Ini adalah kesimpulan ilmiah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Bahkan para dokter-dokter dari fisika mereka, kimia yang berusaha membantah itu, membantahnya itu dengan framing. Yang dimaksudkan oleh Dr. Ari Kem dan Dr. Sugeng itu adalah YDNA, tetapi yang dibacakan oleh mereka dalam membantah itu autosomal DNA dengan mitokondria. Itu berbeda. Ketika mereka mengatakan, ini pembantu-pembantu Ba'lawi, bahwa DNA itu ke atas itu hanya 25 generasi yang bisa dilihat dan bisa dideteksi. Setelah 25 generasi itu tidak bisa akurat. Itu yang dimaksud adalah bukan DNA dari YDNA, tetapi mitokondria dan autosomal. Kalau YDNA hari ini, siapa yang mengaku keturunan daripada Ken Arok, maka DNA-nya harus sama dengan Ken Arok. Siapa yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, DNA-nya, haplogrupnya harus sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad tidak mempunyai anak laki-laki, anak perempuan, tentunya terputus, tetapi Nabi Muhammad menantunya adalah sepupu laki-laki yang mempunyai kakek yang sama dari satu laki-laki. Maka haplogrupnya Abdullah itu akan sama dengan haplogrupnya Abu Talib, akan sama juga dengan haplogrupnya Nabi Muhammad, akan sama dengan haplogrupnya Sayyidina Ali, dan kakeknya yaitu Hashim akan sama haplogrupnya dengan Nabi Muhammad, dan juga garis lurus dari Sayyidina Ali ke hari ini yang mengaku sebagai keturunan garis lakinya, seperti orang-orang para sayyid-sayyid yang ada di Timur Tengah, terbukti mereka haplogrupnya J1, mereka keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ba'lawi para kabib-kabib ini sama sekali tidak terbukti. Jangankan terbukti sebagai turunan Nabi Muhammad, turunan Arab aja bukan. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.